Karena penyakit yang mungkin kita ketahui sekarang itu ternyata beberapa saja, masih banyak penyakit PTM lainnya yang mungkin masih jarang kita dengar seperti itu. Jadi ini investasi ya, mungkin Bapak Ibu yang sekarang sudah ada tanda-tanda, wah aku mulai hipertensi ini gitu kan, itu boleh dilihat kira-kira ke belakangnya seperti apa gitu kan. Atau mungkin selama ini makan yang asin-asin gitu kan, atau mungkin makan yang manis-manis gitu. Seperti kemarin waktu kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada di dinas begitu, ternyata kok teman-teman yang usia saya gitu, ada yang dia punya riwayat hipertensi. Jadi ketika dia melakukan pemeriksaan rutin begitu, ternyata kok tensinya tinggi terus gitu kan. Setelah kami berdiskusi begitu, konsultasi dengan teman-teman yang ada di situ, ternyata yang bersangkutan memang track recordnya kurang aktivitas fisik, terus kebetulan di rumahnya ini sangat hobi dengan makanannya asin, sehingga itu juga sangat berpengaruh kepada lingkungan keluarganya seperti itu. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri seperti apa begitu. Nah, ini kami merujuk bagaimana dari Kementerian Kesehatan kemudian memberikan penanggulangan dan pencegahan sesuai dengan tim-tim yang sudah dibentuk begitu nggih. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu masih asing begitu ya. Ada beberapa kelompok penyakit begitu yang mungkin kok oh ini termasuk penyakit tidak menular ternyata begitu ya. Yang mungkin selama ini kita menganggapnya itu penyakit ya biasa aja yang mungkin tidak begitu berpengaruh kepada kehidupan kita begitu atau mungkin kepada kehidupan orang-orang yang memang menderita itu begitu. Nah, ini ada beberapa yang bisa kami tampilkan. Yang pertama terkait dengan penyakit gigi dan mulut gitu ya. Nah, ini sering sekali terjadi, Bapak Ibu, apalagi sekarang lagi musimnya hadiah ulang tahun ya, CKG begitu. Nah, ini sudah menjadi salah satu kelompok apa istilahnya paket untuk pemeriksaan CKG di semua usia. Jadi untuk penyakit gigi dan mulut itu yang mungkin Bapak Ibu kalau nggak ada gejala misalkan sakit gigi atau mungkin giginya berlubang gitu tidak akan memeriksakannya ke rumah sakit atau mungkin puskesmas. Padahal ini juga akan berdampak kepada penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini untuk penyakit gigi dan mulut ini ada beberapa yang sering kita temui seperti karies. Nah, ini sangat sering sekali terjadi kepada anak-anak ya. Jadi biasanya itu pengaruh kepada konsumsi makanan yang manis, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, itu juga akan berdampak pada munculnya karies. Kemudian periodontitis, ini terjadinya peradangan. Nah, kalau mulutnya saja terjadi peradangan, maka ketika kita mengolah atau mengunyah makanan itu akan tidak sempurna, sehingga itu akan berpengaruh kepada organ-organ yang lain yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kanker mulut. Ya, mungkin kalau kanker mulut ini Bapak Ibu yang sering sekali apa namanya, dengar begitu ya, kaitannya dengan, konsumsi rokok. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh kepada orang-orang yang memang dia ada, gangguan pada penyakit di mulutnya atau di giginya, ketika dia memiliki faktor resiko tambahan dengan merokok, itu juga akan beresiko besar ketika nanti ke depannya dia akan kena kanker mulut, seperti itu. Kemudian ada penyakit gangguan indera fungsional gitu. Wah, ternyata gangguan indera fungsional itu masuk yang tidak menular ya begitu. Nah, ini sangat sering terjadi Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu mungkin sering sekali, 2 kali begitu nggih, ketika di lapangan menemukan anak usia segini kok sudah pakai alat bantu dengar, kemudian anak usia ini kok ternyata dia sudah pakai kacamata atau mungkin tidak bisa melihat dengan jelas dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat track record-nya ke belakang. Bisa jadi pada saat dia masih bayi, begitu kan, baru lahir, tidak diberikan tata laksana yang sesuai, sehingga seharusnya bisa dikendalikan atau mungkin bisa dikontrol, karena tidak mendapatkan penanganan yang sesuai, akhirnya sampai dengan dia usia besar, usia dewasa, usia lansia, dia mengalami gangguan. Dan biasanya itu akan berakhir pada disabilitas seperti itu. Makanya sekarang ini sangat digerakkan untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif kepada anak-anak yang baru lahir atau mungkin bayi yang baru lahir seperti itu. Untuk bagaimana alat inderanya apakah berfungsi dengan baik, kemudian apa namanya? Anggota apa geraknya, motoriknya dan lain sebagainya apakah berfungsi dengan baik itu sangat perlu diperiksa karena nanti akan berakhir kepada
ketika dia dewasa ataupun lansia itu bagaimana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit gangguan otak dan kardiovaskuler ya. Mungkin ini termasuk yang sering sekali didengar begitu terkait dengan hipertensi, kemudian penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal. Nah, ini menjadi apa istilahnya sekelompok ya, itunya istilahnya kayak gengnya gitu nggih. Jadi saling berkaitan. Nah, penyakit-penyakit ini juga investasi dari bagaimana selama beberapa waktu di belakang kita melakukan apa istilahnya pola hidup sehatnya begitu. Meskipun ada kemungkinan dari melalui apa istilahnya riwayat dari keluarganya secara genetik, tapi itu sangat kecil sekali. Tapi yang lebih besar pada saat ini kemungkinan resiko terbesarnya adalah pola hidup sehatnya tadi itu. Jadi bagaimana konsumsi hariannya, olah fisiknya, kemudian apakah sering melakukan pemeriksaan apa istilahnya pemeriksaan kesehatan, kemudian apakah bisa mengelola stres seperti itu. Dengan adanya program-program yang seperti sekarang ini, harapannya penyakit-penyakit ini bisa mulai dikurangi begitu. Kalau bisa sih tidak ada sama sekali begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah penyakit akibat tembakau dan juga penyakit paru. Nah, ini erat sekali dengan perilaku merokok ya. Beberapa waktu lalu sempat kami berdiskusi dengan Pak Risang juga, Pak ini gimana nih PR-nya kita perilaku merokok ini kok nggak ada habisnya begitu ya. Makanya mungkin beberapa waktu lalu Pak Risang pernah membahas di grup forum Kemisan bagaimana supaya istilahnya memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang dia sulit untuk bisa diajak berhenti merokok. Meskipun saat ini di Puskesmas itu sudah ada program upaya berhenti merokok, namun istilahnya apa ya, kalau kita menyebutnya klien ya, klien UBM itu tidak semua, misalkan yang datang 10, kemudian 10-10-nya itu berakhir berhenti merokok itu tidak. Jadi mungkin alhamdulillah lah kalau 1-2 orang itu yang sampai dengan berhasil itu sudah termasuk luar biasa. Tapi itu juga menjadi PR yang luar biasa karena meskipun kami dan jenengan semuanya sudah memberikan fasilitas untuk upaya berhenti merokok, tapi masih masyarakatnya belum sadar begitu ya, belum mau untuk kemudian berhenti merokok seperti itu. Nah, untuk PPOK dan kanker paru ini pemeriksaannya mayoritas kalau dulu tahun kemarin kita fokusnya kepada orang-orang yang merokok, gitu ya. Jadi istilahnya perokok aktif. Tapi pada tahun ini ternyata kok setelah dilakukan evaluasi, eh, istilahnya penderita dari PPOK ini ada juga yang dari bukan perokok atau kita biasa kenal dengan perokok pasif begitu ya. Akhirnya kita mulailah pada tahun ini untuk fokusnya pokoknya semua yang usia 40 tahun ke atas dia merokok nggak merokok kita lakukan screening PPOK, screening kanker paru untuk melihat bagaimana apakah dia beresiko rendah, resiko tinggi atau mungkin resiko sedang seperti itu. Kemudian yang dilanjut lagi dengan penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini yang nggak ada habisnya adalah kanker leher rahim dan kanker serviks ya. Jadi ini PR-nya luar biasa besar karena kaitannya dengan perilaku, apalagi dengan wanita, itu untuk dilakukan pemeriksaan sungguh luar biasa sulit karena dia menganggap ada yang menganggap istilahnya malu, malu diperiksa dan malu jika hasilnya positif. Ada yang juga kemarin ketika kami cross check kepada teman-teman puskesmas begitu, ada yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang menyebabkan untuk screening kanker leher rahim maupun kanker payudara itu tidak banyak ya. Mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan jadi kanker payudara yang satunya ya. Kemudian untuk Abang, sama penjil Bapak saksi kanker tahu, anak Abang. itu mungkin saat ini masih belum menjadi prioritas nasional dalam kegiatan apa istilahnya program kegiatan, namun menjadi concern juga kita bersama terkait dengan kanker anak yang kalau kita lihat trennya juga semakin meningkat sehingga kita perlu sekali untuk mengawal supaya masa-masa prakanker ini bisa kita tanggulangi bersama sehingga tidak sampai dengan pada masa kanker yang istilahnya sudah stadium lanjut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penyakit gangguan metabolik ya.
itu terkait dengan diabetes mellitus. Yang sering terjadi adalah penyakit diabetes mellitus. Sehingga ini mungkin menjadi penyakit PTM yang famous ya, yang paling terkenal antara diabetes mellitus sama hipertensi itu biasanya ya saling berburu jumlahnya begitu. Nah, diabetes mellitus sendiri ini juga ada beberapa tipe ya, ada tipe 1, tipe 2, yang dimana kita bisa membedakan berdasarkan gejala yang muncul seperti itu. Nah, biasanya kalau orang diabetes mellitus ini sudah terbatas dalam artian ketika dia sudah mendapatkan diagnosa diabetes mellitus, maka harus mengkonsumsi obat secara rutin. Ketika tidak mengkonsumsi obat secara rutin, maka itu akan berpengaruh kepada gangguan ginjalnya seperti itu. Bisa sampai dia cuci darah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sampai dia berkolaborasi dengan hipertensi, ya sudahlah, kita hanya bisa berdoa dan istilahnya kita hanya bisa mensupport untuk kemudian memulihkan kembali supaya yang penderita ini bisa sustain ya, dalam artian dia bisa menjaga pola hidupnya ini agar sehat, karena kalau sampai kecolongan tidak terkendali seperti itu akan berakibat fatal, bisa sampai terjadi stroke bahkan sampai kematian seperti itu. Karena banyak sekali kasus bahkan di tempat kami, di lingkungan kerja kami maupun orang-orang sekitar kami itu banyak sekali yang kemudian sudah istilahnya di tahap pembuluh darah pecah, kemudian stroke yang tiba-tiba seperti itu, karena memang tidak terkendali. Nah, harapannya penyakit-penyakit ini bisa terkendali supaya apa? Supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang lebih parah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit kelainan darah dan gangguan imunologi. Nah, ini mungkin termasuk lingkup penyakit baru ya, seperti talasemia, autoimun, kemudian kanker kolorektal begitu. Nah, kalau autoimun mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah pernah menemukan begitu, terutama yang di puskesmas. Nah, harapannya ini menjadi perhatian kita bersama karena autoimun itu belum jelas gejalanya. Jadi ada kadang yang dia merasa tubuhnya merasa lelah, kemudian dia ada yang merasa tubuhnya gatal-gatal, kemudian ada yang kemudian demam. Nah, itu setiap orang akan berbeda gejala yang dimunculkan seperti itu. Makanya kita juga harus getol untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyakit tidak menular itu bukan hanya melulu terkait diabetes, hipertensi, atau mungkin kanker seperti itu. Ternyata luas sekali, banyak sekali yang sepertinya masih belum terjangkau masyarakat seperti itu. Nah, ini yang menjadi concern pada tahun ini pun ada lagi yaitu kanker kolorektal dan talasemia. Kalau talasemia ini dia memang kelainan darah sehingga harus melalui screening darah seperti itu. Jadi dicek terlebih dahulu apakah HB-nya rendah atau mungkin normal. Kalau ternyata HB-nya rendah, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa darah lengkap. Nah, ini biasanya kalau di puskesmas itu pengendaliannya melalui pemeriksaan catin ya. Catin itu akan dilakukan pemeriksaan talasemia. Kalau ternyata sama-sama karier atau pembawa sifat, maka itu akan diberikan edukasi dalam artian apakah bisa lanjut begitu ya. Apakah akan bisa lanjut dan kalaupun lanjut resikonya seperti apa? Karena memang kalau talasemia bertemu dengan talasemia, maka anak yang dilahirkan itu dia akan seumur hidup itu mendapatkan donor darah, istilahnya apa? Transfusi darah. Nah, transfusi darahnya sendiri itu bukan yang kemudian murah dalam artian harganya istilahnya mungkin 100-200 tidak, tapi bisa sampai dengan jutaan. Karena memang untuk anak-anak yang menderita talasemia itu khusus untuk apa namanya? Darahnya ya, kantong darahnya itu khusus begitu. Dan itu tidak bisa hanya seminggu atau mungkin sebulan sekali saja, tapi bisa jadi dalam 1 bulan dia sampai dengan 10 kali transfusinya seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah itu sangat luar biasa pengeluarannya. Apalagi untuk saat ini covernya BPJS tidak bisa keseluruhan, sehingga ini menjadi biaya yang luar biasa yang kemudian menjadi dampak untuk pengeluaran penyakit tidak menular seperti itu. Kemudian kanker kolorektal, kalau kanker kolorektal itu bisa disebut dengan kanker usus ya. Biasanya dilakukan pemeriksaan
bisa awalnya itu mungkin seperti pemeriksaan colok dubur atau mungkin Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ke atas, nah itu perlu menjadi perhatian ketika ada permasalahan ketika akan BAB ya. Apakah BAB-nya sulit, kemudian apakah ada darahnya, nah kemudian apakah ada rasa nyeri, nah itu perlu dilakukan screening karena itu bisa menjadi salah satu gejalanya. Seperti itu. Jadi luas sekali ternyata ruang lingkupnya untuk penyakit tidak menular ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin selama ini yang kita tahu ya cuma hipertensi, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak sekali ruang lingkupnya yang mungkin masih menjadi belum istilahnya masih belum menjadi perhatian kita bersama begitu. Nah, dari beberapa penyakit tidak menular itu sebenarnya dari tahun 2015 gitu kan, kita mengikuti Permenkes itu sudah ada pilar penanggulangannya. Nah, salah satunya di sini ada promosi kesehatan. Ya, ada 4 pilar penanggulangan, yaitu promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus, dan penanganan kasus. Nah, kalau untuk promosi kesehatan, ini istilahnya menjadi garda awal ya, karena memang bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini terjadi perubahan perilaku begitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan deteksi dini. Bagaimana kita melihat apakah edukasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini bisa diterima dengan baik begitu. Kemudian kita lakukan identifikasi apakah ada faktor resiko, kemudian kalau ternyata dari deteksi ini ada yang kemudian mengalami ya, istilahnya menjadi penderita atau menuju penderita begitu, kita bisa mendapatkan tata laksananya begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah perlindungan khusus. Nah, untuk perlindungan khusus ini belum semua penyakit tidak menular. Jadi hanya khusus apa namanya kanker leher rahim ya. Kanker leher rahim itu ada vaksinasi HPV. Kalau yang dewasa mungkin sekarang masih berbayar ya, harganya lumayan begitu bisa di atas 2 sampai 3 juta. Tergantung di mana Bapak Ibu-ibu istilahnya mengaksesnya. Nah, kalau untuk anak kelas 5 dan 6 ini sudah menjadi program sehingga untuk perlindungan khusus vaksinasi HPV DNA ini setiap tahun sudah mendapatkan program gratis begitu ya. Jadi untuk kelas 5 dan 6 ini akan mendapatkan kuota dosis 1 maupun dosis 2 untuk mendapatkan vaksinasi HPV. Ke depan nanti akan berkembang lagi untuk vaksinasi HPV ini diperuntukkan bagi anak laki-laki maupun pada laki-laki begitu. Sehingga nanti menjadi perhatian kita bersama karena harapannya adalah bukan yang mendapatkan apa istilahnya ya, mendapatkan efeknya, tapi yang kemudian memberikan efeknya ini juga dilakukan pengendalian begitu ya. Mungkin yang mendapatkan efeknya ini adalah perempuan, kemudian laki-laki ini nantinya akan istilahnya juga mendapatkan pencegahan karena memang ketika kami Main Awi, Farhan, siapa lagi yang main? pertemuan dengan Bu Ami juga begitu nggih waktu apa istilahnya workshop terkait dengan HPV DNA yang kebetulan dilaksanakan di Sidoarjo dan juga Surabaya, itu teman-teman dari YKI menyampaikan bahwa kasus yang paling banyak itu sebenarnya malah pada ibu rumah tangga begitu untuk apa kanker leher rahim. Nah, ini berarti menjadi concern kita bersama bahwa sebenarnya siapapun itu bisa beresiko begitu ya, bukan hanya yang dia istilahnya berperilaku bebas atau mungkin apa, tapi semua orang terutama perempuan itu bisa beresiko begitu dia terinfeksi HPV. Tapi untuk kemudian yang kemudian mendapatkan apa efeknya berupa kanker leher rahim dan lain sebagainya itu adalah perempuan. Memang perempuan yang mendapatkan efeknya yang luar biasa begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan kasus. Jadi penanganan kasus ini dari beberapa pencegahannya sudah dilakukan, kemudian ternyata masih ada apa namanya yang mendapatkan istilahnya efeknya dalam artian dia mendapatkan gejala atau apa itu akan mendapatkan penanganan baik itu di FKTP maupun di rumah sakit seperti itu. Makanya saat ini juga dari Kementerian Kesehatan mulai memetakan rumah sakit mana yang bisa mengampu untuk pengobatan kanker atau mungkin paliatif begitu nggih. Sehingga untuk penanganan kanker ini bisa segera ditangani, tidak sampai dengan stadium lanjut
Karena memang pada saat ini kemarin waktu kami berdiskusi dengan teman-temannya dari PDPI, itu kasus-kasus yang sudah masuk ke Rumah Sakit Sutomo di Surabaya itu pada tahap yang sudah stadium lanjut begitu. Makanya harapannya untuk penanganan kasus ini ketika dilakukan deteksi dini, dia tidak sampai dengan pada masa kanker, sehingga pada masa awal-awal kanker itu bisa dilakukan penanganan sehingga tidak berlanjut sampai dengan yang fatal begitu. Termasuk penyakit tidak menular yang lainnya seperti diabetes, kemudian hipertensi. Nah, itu kalau bisa dari awal itu sudah mulai dideteksi. Seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan pilar penanggulangan PTM. Nah, yang sering sekali kami sampaikan kepada teman-teman di puskesmas, dinas kesehatan, maupun ketika kami berkomunikasi dengan masyarakat. Bapak Ibu ingat ya, cerdik gitu kan. Cerdik itu apa? Yang pertama cek kesehatan secara rutin. Kemudian enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik. Diet seimbang. Istirahat aja cukup. Kelola stres gitu kan. Itu menjadi satu rangkaian upaya promosi dan juga istilahnya upaya penanggulangan kita bersama untuk pencegahan penyakit tidak menular. Nah, seperti itu kurang lebih pengenalan kita terkait dengan penyakit tidak menular. Semoga menjadi manfaat kita bersama dan istilahnya semoga dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu mulai bisa concern ya, terutama karena di promosi kesehatan bagaimana kita mengolah informasi supaya info-info yang belum diketahui oleh masyarakat ini mulai sekarang bisa mulai diperhatikan seperti itu karena ini menjadi PR kita bersama. Terima kasih Bu Vivi, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Citra. Ini silakan ini moderator kita Bu Kemala sudah siap ya. Silakan Bu Kemala dilanjut. Halo Bu Kemala. Halo Bu Kemala. Oke, berarti masih Bu Kumala kayaknya bermasalah ini dengan headsetnya ya, dengan mic-nya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Citra dari Dinas Kesehatan Jawa Timur sudah memberikan paparan terkait PTM ya untuk awal kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kami mintakan ini Pak Risang Rimbat Maja untuk melanjutkan memberikan materi selanjutnya. Terima kasih. Silakan Pak Risang, saya lempar mic-nya. Oke, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Pak Risang. Oke, Bu Kemala lagi tes mic ya. Misalnya mic-nya bunyi nanti langsung masuk aja Bu Kemala ya. Iya, siap. Pak Risang. Sementara belum terdengar. Baik, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mungkin yang teman-teman di Indonesia Timur ya udah jam 3 berarti ya setengah 4 ya. Ya, baik. Bu Citra, terima kasih banyak ya buat pengantarnya. Itu tadi Bu Citra sempat sebut-sebut tentang ini ya, perokok pasif. Nah, itu menarik tuh Bu Citra ya, kapan-kapan kita bahas lagi itu. Saya terutama berpikir atau dulu pernah di forum memikirkan tentang gimana caranya agar orang itu bisa menegur atau mengingatkan atau meminta mereka yang merokok itu untuk merokok tidak dekat dengan dirinya. Nah, secara komunikasi mungkin kita bisa cari cara gitu ya. Gimana caranya agar pesannya itu ya, sapaannya, tegurannya itu halus dan bisa diterima. Kayaknya itu kita perlu eksperimen lebih lanjut nanti Bu Citra ya. Oke, ntar bisa di Jawa Timur mungkin itu. Atau di tempat Ibu Bapak yang bersedia, ayo ya kita buat ya. Nah, kalau untuk yang siang hari ini, kita akan bahas tentang ini, edukasi KP terutama untuk PTM ya. Nah, kenapa itu menjadi penting? Ya seperti kita ketahui Bapak Ibu, itu urusan PTM jadi urusan yang sangat besar ya. Sebesar apa? Wah, besar banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara apa namanya, kematian akibat penyakit-penyakit tertentu misalnya ya, ngomongin stroke dan jantung itu adalah 2 yang paling top itu. 300-an ribu, wah meninggal gara-gara stroke. Lalu 300.000 meninggal gara-gara jantung. Jadi lumayan serius ini, bahkan sangat serius nih.
Masa 600.000 orang meninggal sia-sia gitu ya, gara-gara 2 penyakit yang sebetulnya bisa dicegah gitu. Nah ini yang kita coba jadikan entry point untuk bahas PTM ya. Jadi gini, kalau untuk, edukasi itu kadang kala kita nggak bisa mengedukasi tentang PTM secara keseluruhan ya. Kecuali kalau untuk forum-forum kayak kita saat ini, misalnya Bu Citra memberikan, apa namanya, wawasan gitu ya, pemetaan PTM tuh begini, ragamnya ini, kelompoknya ini, cara pencegahannya ini, pilarnya ini, itu oke. Tetapi kalau untuk edukasi ke masyarakat, mungkin kalau pembahasan seperti tadi kan agak terlalu abstrak gitu ya. Kita harus fokus, ini kalau gaya KP ya, kita fokus ke pelaku-pelaku atau isu-isu tertentu. Dan 2 yang paling atas ini yang kata tadi Bu Citra itu sebenarnya temenan ya, stroke dan jantung. Nah, itu bisa kita jadikan entry point atau pintu masuk untuk edukasi tentang PTM secara lebih menyeluruh ya. Nah, 2 pintu masuk ini yang perlu kita garap nih. Nah, sekarang, gimana sih keadaan saat ini, di masyarakat kalau kita bicara jantung dan stroke? Yang jelas itu sudah diketahui secara luas ya. Tahulah masyarakat bahwa jantung, stroke, kadang-kala disebut juga, apa namanya, kanker, itu sebagai penyakit-penyakit yang menakutkan, berbahaya, dan tidak diinginkan. Nah, tapi kan tidak selalu membuat perubahan perilaku ya, artinya kalau tahu itu menakutkan, bahaya, tapi kadang-kala orang tidak melakukan perilaku-perilaku pencegahan yang semestinya. Nah, dari sisi komunikasi Bapak Ibu ya, ini ada problemnya, ya, ada gap-nya loh. Kenapa ya orang misal tidak melakukan suatu perilaku yang kita harapkan gitu. Ada gap-nya. Nah, gap-nya ini terkait dengan persepsi mereka terkait 2 penyakit itu. Pertama, dan yang lebih utama yang kita lihat berdasarkan sejumlah survei, itu karena dipikirnya jantung atau stroke itu penyakit dadakan. Penyakit dadakan artinya ya tidak bisa dikontrol, tidak ada yang bisa dilakukan. Ah, itu mah takdir gitu. Ya jadi nggak usah dipikirkan. Kalau nggak usah dipikirkan ya nggak perlu berbuat apa-apa jadinya gitu. Logiknya gitu Bapak Ibu. Akibat gara-gara berpikir bahwa itu adalah penyakit dadakan. Kayak itu, kayak tahu dadakan gitu ya. Mendadak tiba-tiba gitu. Bu, padahal tadi seperti yang apa namanya Bu Citra sampaikan, itu penyakit PTM. PTM sih kan kronis. Kronis itu artinya sudah berlangsung, sebetulnya sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini salah satu persepsi yang simpulnya itu harus dibuka gitu ya. Nah, itu, apa namanya, problem komunikasi yang, mau kita sasar ya. Nah, kemudian dari sisi proses gimana? Gimana misalnya membuat urusan, tingkat kematian jantung dan stroke itu menjadi sesuatu hal yang mereka bisa pahami dan rasakan. Nah, seperti yang kami sampaikan dalam tulisan tadi pagi ya, ini isunya lebih ke bangun relevansi dulu. Relevansi itu artinya ini relevan buat saya. Ini sesuatu yang penting buat saya karena ada di sekitar saya. Oh, jangan-jangan saya bisa kena. Oh, lingkungan kelihatannya begitu. Jadi itu dulu yang kita bangun gitu. Nah, gimana cara membangunnya? Apakah dengan mengatakan bahwa tuh ada 330.000 orang meninggal gara-gara stroke. Oh, ada 300.000 orang setahun meninggal gara-gara jantung. Nah, itu kan secara statistik ya. Kadangkala kalau kita dekati orang dengan statistik itu belum tentu tergugah gitu. Nah, teorinya itu lebih kita sekarang fokusnya ke cerita, bangun cerita bersama. Kalau ada cerita bersama, itu terbangun juga relevansinya. Bukan hanya memahami situasi bahwa itu ada pada diri kita gitu atau lingkungan kita, tapi juga terbangun emosinya, ya. Jadi satu, bangun cerita dulu, cerita bersama, ya. Dari situ kita beranjak masuk ke bangun kesadaran. Oh ternyata, bukan dadakan ya. Oh ternyata penyakit jantung itu bukan tiba-tiba terjadi gitu, bukan, "Eh, oh kemarin saya ketemu nggak apa-apa kok sehat, kok tadi pagi, meninggal." Ah, bukan dari itu semua, artinya itu bisa diketahui dari awal dan juga bisa dicegah gitu ya. Nah,
Dari situ ya, Bapak Ibu ya, apa namanya, ide besarnya tentang pesan-pesannya. Jadi kalau kita bicara tujuannya nanti, edukasi untuk PTM itu, tujuannya itu pertama, sebenarnya yang paling mudah yang kedua nih, ngajak orang tes kesehatan atau CKG. Ini kategorinya kalau dalam perubahan perilaku itu kategori perilaku sekali saja, ya. Nah, sekali saja itu maksudnya sekalian kata orang Sunda tuh ya. Ya udah dilakukan sekali gitu. Artinya bukan rutin setiap hari gitu ya, bukan setiap minggu, bukan. Ini mirip-mirip kayak imunisasi, ya kan cuma sekali gitu ya, nanti berapa bulan lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang rutin, berkala gitu. Nah, bahkan yang kedua nih yang kita coba pengen juga sasar, itu ngajak orang untuk memulai aksi pencegahan. Cuma ini kelihatannya jangka panjang atau menengah dalam pengertian tidak bisa mengandalkan sekali pertemuan. Ini harus nanti dibarengi dengan pertemuan berikutnya, edukasi berikutnya, bisa melalui WhatsApp lah, bisa ketemu lagi, dan atau pendampingan-pendampingan lainnya, gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat pelaku-pelakunya seperti olahraga, tadi itu apa, Bu Citra bilang cerdik ya? Cerdik itu isinya apa aja tadi Bu ya? Menyiapkan asap rokok, makanan bergizi, olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebetulnya perilaku yang dalam kategori udah kebiasaan. Kayak misal olahraga itu harus jadi kebiasaan atau habit. Kalau kebiasaan itu perilaku yang dasarnya bukan motivasi. Kalau motivasi itu kan kita pengen apa gitu, wah saya melakukan ini supaya apa gitu, motivasi tinggi. Oh, karena saya pengen sehat. Oh, karena saya pengen ngurangi berat badan. Itu perilaku berdasarkan motivasi. Tapi biasanya motivasi, kalau perilaku yang didasarkan pada motivasi, maka dengan sendirinya itu sangat rentan terhadap naik turunnya motivasi. Oh, semangat ya minggu ini. Besoknya, oh, apa namanya, punya masalah di kantor. Oh, jadi nggak semangat gitu. Akhirnya mempengaruhi kegiatan olahraganya. Minum obat, TBC misalnya harus setiap hari gitu. Semangat kalau ingat saya pengen sembuh gitu. Itu kan artinya ada motivasi tinggi. Tapi begitu, wah dipecat dari pekerjaan, langsung tidak termotivasi lagi atau terganggu motivasinya. Minum obatnya juga jadi malas-malesan. Nah itu karena perilakunya didasarkan atas motivasi. Nah, kalau mau jadi kebiasaan yang tanpa motivasi atau pelaku tanpa motivasi tapi dilakukannya terus-terusan, nah itu namanya habit. Nah, teorinya lain lagi, intervensinya lain lagi, cara melatihnya lain lagi gitu. Nah, ini makanya untuk edukasi di awal ya, yang misalnya sekali pertemuan, 2 pertemuan, itu lebih menggugah orang dulu aja deh, supaya tahu bahwa penyakitnya jantung stroke itu bukan penyakit dadakan, tapi lebih ke kronis, berproses gitu ya, sedikit demi sedikit merusak. Bisa diketahui gitu dengan CKG, bisa dicegah dengan cara apa begitu ya. Nah, syukur-syukur orang mau melakukan CKG, itu sebagai perilaku yang cepatnya ya. Nah, gimana proses secara metodologi? Bapak Ibu standar lah ya kalau bicara KP itu 4 tahap gitu ya untuk edukasi kelompok. Pemanasan, bermain dan belajar, belajar dan bermain, kunci komitmen. Pemanasan itu buat orang ketawa dulu, senang. Pokoknya kalau orang udah ketawa, udah senang, nah itu baru kita boleh masuk ke urusan konten. Sebelum orang ketawa, senang, jangan masuk konten dulu gitu ya. Lalu kemudian bermain dan belajar. Wah, itu supaya orang tahu masalahnya. Masalahnya apa nih? Wah, serius ngeri nih. Dirasakan. Waduh, kok dibayangkan. Waduh, kok begini. Wah, lalu kemudian masuk belajar dan bermain. Itu ngomongin tentang solusinya. Solusinya, oh harus CKG nih. Oh harus perbanyak makan sayur nih. Oh harus kurangi makanan-makanan yang tinggi gula nih. Oh nggak boleh stres nih. Oh tidur harus cukup nih. Gitu ya. Dan sampai orang akhirnya bilang, aduh saya mau deh melakukan itu. Cuma kan orang Indonesia kalau bilang mau belum tentu mau ya. Iya, belum tentu iya. Maka harus masuk ke tahap komitmen ya, supaya yang dibilang iya betul-betul iya gitu. Nah, ini tahapan standarnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya itu akan menyentuh hal-hal yang sensitif ya, misalnya oh ternyata ada yang
di antara apa namanya warga yang diedukasi itu ternyata juga pernah jantung lah atau juga sedang mengalami penyakit gula. Nah, itu kan perlu netralisir ya. Netralisirnya bisa dengan statement atau pesan-pesan bahwa itu bisa dikontrol. Saya juga mengalami. Nah, ini persamaan yang negatif ya, ingat ya. Ini mungkin bahasannya 2-3 bulan lalu ya. Atau iya memang sudah banyak nih kasusnya nih. Nah, ini supaya netralisir supaya orangnya tidak baperan gitu ya. Nah, sekarang gimana secara realnya tahap-tahap by tahap-tahapannya pemanasan. Ya pemanasan Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara apapun, termasuk permainan ya. Biasanya kalau teman-teman praktisi KP suka dengan permainan misalnya, ya silakan. Permainannya apa? Ya macam-macam boleh. Mau marna menari lah, mau apa namanya, mau kupikir-pikir, mau 1+1 dan sebagainya silahkan. Jadi kalau dalam buku-buku KP nanti ada listnya tuh. Biasanya permainan pemanasan tuh diambil dari kelompok lagu dan gerak. Ada banyak tuh, silakan ambil satu aja. Jangan banyak-banyak, satu aja cukup ya. Nah, kalau orang udah ketawa, udah seneng, udah saling kenal, lebih akrab, ya baru masuk ke tahap berikutnya, bermain dan belajar. Nah, ini apa yang kita maksud di sini atau yang kita sasar? Itu pemahaman dan orang merasakan. Nah, ini yang kita harus kelola agak hati-hati. Kenapa? Karena kita harus benar-benar bisa membuat orang itu merasa bahwa, oh iya, ini ternyata masalah. Oh, sorry. Oh ternyata ini masalah kita nih. Nah, gimana caranya ngangkat ini? Ada yang pakai pakai apa namanya, pakai data gitu. Tapi kalau KP biasanya lebih suka pakai cerita dulu, ya. Maka misalnya gini, boleh pakai main dulu, boleh ngobrol dulu. Tapi kalau pakai main dulu, misalnya bisa pakai permainan adu tepuk gitu, ya. Tapi sebelum main kan kita biasanya lempar dulu 1, 2 pertanyaan. Misalnya kita tanya ke warganya, "Ibu Bapak, apa sih penyakit yang berbahaya itu yang bisa menimbulkan kematian? Oh, apa tuh? Ini. Oh, kalau karena itu bisa apa? Bisa meninggal. Oke. Oh, yaudah kalau kita belajar tentang penyakit itu ya." Sampai muncul tadi tuh penyakitnya jantung sama stroke misalnya. Yuk kita mainkan adu tepuk. Adu tepuknya bisa macam-macam tergantung dari pembahasan kita ntar arahnya kemana gitu ya. Jantung janji, jantung janda, jantung jantan. Ingat kalau permainan adu tepuk itu yang penting suku kata pertama sama gitu ya, supaya bisa ngagetin orang gitu ya, ya. Nah, jantung janda maksudnya kalau kena jantung bisa jadi janda nanti, apa namanya, istri istri bapak gitu. Arahnya entar ke sana, tapi arahnya itu lebih menunjukkan bahwa itu adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, udah main kayak gitu sebentar supaya senang gitu ya, baru kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan pertama itu pertanyaan lebih ke fakta gitu ya, untuk bangun relevansi yang tadi. Ada nggak keluarga atau kerabat yang kena jantung atau stroke gitu? Ayo. Oh ada. Oh gimana ceritanya? Oh cerita dia. Ada lagi, oh cerita. Nah kalau orang cerita itu kan ceritanya detail gitu ya. Ceritanya orang namanya juga ya. Kasusnya bisa teman, bisa sahabat, bisa kerabat, bisa keluarga atau dirinya sendiri kan ceritanya pasti cerita gitu ya. Bukan sekedar data aja gitu ya. Nah ini yang bisa ngebangun selain pemahaman juga selain kesadaran ya juga perasaan gitu. Oh iya ya kasihan ya. Aduh kok sampai gitu. Oh ngilu ya dengernya. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya poin untuk tahap pertama, bermain dan belajar. Nah, untuk ngantar ke berikutnya, itu kita munculkan dengan pertanyaan. Nah, ini masuk yang tadi ngebangun kesadaran bahwa penyakit-penyakit kayak jantung atau stroke itu bukan penyakit dadakan. Tanya aja, Bu, menurut Ibu Bapak, jantung atau stroke itu penyakit dadakan atau bukan? Oh, dadakan. Oh, kemarin nggak apa-apa kok. Wah, kok iya itu tiba-tiba aja saya juga nggak ngerti. Wah, gitu-gitu ya. Nah, itu sekaligus mengantar ke tahap berikutnya, tahap belajar dan bermain. Nah, ini kan masuk ke urusan solusi gitu ya. Tapi sebelum solusi kita belajar dulu lebih detail tentang penyakit jantung itu untuk menunjukkan bahwa itu bukan penyakit dadakan ya. Gimana caranya? Ya bisa macam-macam. Kalau di sini saya usulkan buat diuji coba nih. Cerita mau diuji coba ke tempatnya Bu Ika nih. Ntar Bu Ika di Bogor bisa cerita dia. Kita ajak aja nyanyi. Nah, cuma ini lagunya masih lagunya Bu Andros nih, Jawa Tengah ya.
Nanti Bu Andros mungkin nyanyiin boleh ya, supaya pas apa nadanya. Kalau saya nyanyiin kok orang Sunda nyanyi ini pas nggak ya? Gimana Bu Andros nyanyi Bu Andros? Gundul gundul paculcul kendelengan. Mana Bu Andros ya? Nyunggi, gundul gundul pacucul bengan, nyunggi nyunggi wakul kul kembeng, wakul limpang segane Segane dadi sakratan, wakul limpang limpang sagane sagane dadi jadi sakratan, saratan. Itu itu sakit sakit jantung Tidak tidak langsung, itu sakit jantung tidak langsung. orang kredit sakitnya sedikit-dikit. Kalau lunas orang langsung orang tidur langsung pulas. tidur berpulas. Kalau bisa bangun jantung rusak. Kalau bisa bangun jantung rusak. Mesti pakai ring atau alat pemompa. Tiap hari minum obat jangan lupa. Itu dia. Suaranya pas itu. Nah, ini sesuai dengan orangnya lah gitu ya. Orang bahasa Jawa mungkin lebih pas lah nyanyiin ini ya. Nanti Bu Ika kalau kita Bogor kita harus cari lagu yang lain ya Bu. Nah, tapi yang penting di sini Bapak Ibu kalau kita pakai lagu ingat apa namanya teorinya bahwa lagu itu harus dijanjikan minimum 6 kali. Jangan cuma sekali 2 kali. Kalau mau nempel minimum 6 kali. Makanya dibuat kelompok dulu, terus dibuat perlombaan gitu ya antar kelompok. Sekalian nanti direkam gitu, divideokan. Nah itu pasti waktu mereka latihan 4 menit, 5 menit. Wah, udah nyanyi berapa kali itu ya. Oh, dan biasanya kalau udah 6 kali ke atas itu nyanyinya, wah nanti hafal gitu ya. Tapi setelah nanti itu nyanyi-nyanyi bersama dilakukan, jangan lupa membahasnya. Tentang apa lagu tadi itu, apa katanya. Dibahas sama-sama dan kita masuk sebagai edukator menjelaskan. Dan menjelaskannya, kalau gaya KP itu pakai perumpamaan. Perumpamaan intinya nanti mengarahkan orang bahwa jantung dan stroke bukan penyakit dadakan, tiba-tiba. Dan kalau nanti mau nariknya ke urusan gula gitu, boleh juga gitu ya, sebagai induk penyakitnya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman KP kan udah hafal ya. Kenapa perumpamaan? Supaya orang bisa berpikir, dapetin pelajaran, bisa memahami dan bisa ingat gitu ya. Nah, jadi intinya, wah itu kalau motor itu mogok tiba-tiba atau sebelumnya ada kerusakan gitu ya, ada kerusakan-kerusakan lah sedikit-sedikit gitu ya. Terus membesar itu konsepnya penyakit kronis gitu, tidak tiba-tiba. Nah, terus nanti jelasin tentang, apa namanya, tentang penyakit sendiri itu gimana, kok bisa sampai jantung. Nah, ini mulainya kalau dari penyakit gula gitu ya, nah kita bisa jelaskan gitu. Ini kalau kita makan misalnya makannya kan makan itu kemudian, jadi tenaga gitu ya, jadi tenaga terus dianterin tuh ke sel-sel. Ibaratnya paket, datang ke rumah-rumah, apa namanya, kita bilang, "Paket paket." Entar kan yang jagain tuh satpam tuh ya. Satpamnya terima, terus kemudian paketnya diterima, kalau COD berarti dibayar gitu ya. Terus kemudian, paket itu digunakan oleh rumah itu untuk beraktivitas gitu ya, seperti bensin lah untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, cuma ini paket ini datangnya terlalu sering. Datang lagi, ya yang berikutnya masih diterima, berikutnya masih diterima, berikutnya sambil ngomel-ngomel, "Banyak bener sih ini paketnya nih, bayar lagi." Kemudian ada batasnya sampai si satpamnya udah kebanyakan lah, apa terus-terusan datang, "Enggak, cukup cukup cukup, masih banyak di dalam, nggak butuh, paket." Ya akhirnya kan si tukang nganter paketnya nyari-nyari rumah yang mau nerima akhirnya. Datang ke rumah satu, wah udah penuh juga nggak mau terima, datang ke rumah lain, oh penuh juga nggak mau terima. Ya ya namanya pengantar paket kalau misalnya udah kebanyakan dibawa di motor misalnya keberatan ya akhirnya malas ya udah dilemparlah gitu, dibuanglah gitu, ditaruh di jalan atau taruh depan rumahnya. Taruh di jalan depan rumahnya, ya kalau, sekali 2 kali ya nggak terasa mungkin, tapi kalau udah berhari-hari akhirnya numpuk numpuk akhirnya ya nutupin jalan.
Kalau nutupin jalan ya akhirnya perjalanan, paket-paket yang lain jadi tersendat. Kalau nanti numpuknya itu ada di dekat jantung gitu, di saluran ke jantung, ya akhirnya kan aliran darah ke jantungnya hambat. Kalau sampai ketutupan 90%, wow, akhirnya jantungnya tidak menerima, darah sesuai yang diharapkan gitu. Wah, bisa itu tersumbat akhirnya kena serangan jantung gitu. Jelasinnya kayak gitu. Atau kalau misalnya ditumpuknya itu di pembuluh darah di otak, wow, apalagi itu, ditumpuk di situ, sehari tumpuk 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 tumpuk, terus akhirnya nutupin. Akhirnya otaknya tidak dapat nggak dapat aliran, nggak dapat, makanan gitu, nggak dapat energi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa kena stroke gitu. Nah, ini perumpamaan yang kita bisa sampaikan gitu untuk menjelaskan tadi itu stroke atau jantung, ya. Nah, di tahap belajar dan bermain ini kan kemudian kita terarahkan, ya syukur-syukur sih warga nanya sendiri gitu. Terus taunya tumpukannya udah banyak atau belum gimana? Nah, kita arahkan ke CKG, bahas CKG itu, ya. Nah, ini adalah perilaku yang, yang sekali gitu ya. Heeh, ini agak lebih mudah nih, supaya tahu ya CKG udah numpuk atau belum gitu paket-paketnya, ya. Kalau nanti udah numpuk, wah itu harus kita melakukan banyak hal gitu untuk apa, untuk supaya mencegahnya. Nah, ini yang keduanya, urusan supaya tidak terlalu sering datang, supaya tidak numpuk-numpuk, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia, cerdik atau PHBS gitu ya. Nah, ini tujuan di tahap, 3 gitu. Sampai kita entar ngarahkan ke orang, ke warga, nah kira-kira dari pelaku-pelaku itu mana yang kita bisa lakukan. CKG sih gampang gitu, yang kadang agak susah tuh yang cerdik tadi itu. Apalagi kalau urusannya rokok gitu ya, kalau dianya ngerokok juga gitu. Ya perokok pasif aja susah gitu. Tapi intinya, ya nggak apa-apa, kita mulai dari yang mudah dulu, setelah itu kita masuk ke pelaku yang kebiasaan nggak apa-apa. Nah, dari sini kalau orang sudah punya, hal-hal yang dia bisa lakukan, katanya, ya kita harus cek juga komitmennya. Jadi bukan hanya katanya mau, tapi beneran mau. Nah, kalau dalam KP itu kan ada 3 cek ya untuk memastikan komitmen atau menguatkan komitmen. Cek pemahaman. Jadi kalau orang bilang mau, tanya untuk apa, supaya apa, dia harus ngomong. Kalau dia bisa menjelaskan, oke berarti pemahamannya oke nih gitu, komitmennya bisa dipertanggungjawabkan lah di level 1. Terus setelah itu cek keteguhan. Bener nih mau CKG nih, misalnya perilakunya CKG gitu ya. Serius nih, nanti nanti kalau gini, wah entar lupa, entar ini, kalau dia masih teguh, alhamdulillah, berarti level 2 tuh masuk tingkat keteguhannya atau komitmennya. Yang ketiga, cek rincian. Kapan nih? Gimana? Gimana? Dengan siapa? Pokoknya yang rincian lah, supaya dia bisa memvisualisasikan perilakunya. Bener nih mau nih, ntar lupa lagi udah sampai rumah. Enggak kok mau ya, kalau mau kira-kira kapan nih? Mau datang ke puskesmas? Ya minggu depan, minggu depannya kapan? Ya hari Senin lah. Oh iya bagus lah. Mau pagi atau siang? Rincian-rincian itu ya, yang membuat pelakunya lebih jelas komitmennya. Nah, Bapak Ibu ya kurang lebih itu gitu ya. Nanti edukasi yang mau kita coba. Cuma kadang-kala kita juga harus memahami situasi lapangan. Kadang-kala waktu kan terbatas gitu ya. Wah nggak ada waktu nih, gimana nih edukasi, cuma 10 menit, cuma 15 menit nih di posyandu, cuma di langkah 5, cuma 5 menit, gimana? Ya dari yang tadi itu komponen-komponennya, ya kita pretelin aja, kita pilihin mana yang bisa kita terapkan dalam ketersediaan waktu dan tempat yang ada. Kalau di langkah 5, cuma 5 menit, ya udah tebak-tebakan aja, Bu, tebak Bu, kalau penyakit jantung itu dadakan atau bukan? Oh, tebak-tebakan. Setelah itu baru kasih penjelasan, kasih kuis lah gitu, lalu dibahas. Kalau misalnya nih posyandu cuma punya waktu 10 menit, ya udah pakai lagu aja, lagu lalu bahas, atau pakai permainan lalu bahas. Kalau misalnya kita punya waktu 20 menit gitu ya, 20 menit, itu lumayan tuh, bisa pakai permainan satu, terus pakai pertanyaan-pertanyaan kunci tadi itu. Ada nggak keluarga atau saudara yang kena, jantung? Cerita dong. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini kalau dalam KP itu model grand tour, mini tour ya. Nah, kurang lebih ini nih yang bisa saya bagi, dan mintakan masukan dari ibu bapak sekalian, ya.
untuk nanti kita dapatkan versi yang lebih bagus waktu kita menguji coba di Kota Bogor. Nah, saya berhenti di sini dulu. Saya serahkan kembali ke siapa nih, Bu Kumala, Bu Vivi? Dicoba. Bu Wah, Kumala masuk udah masuk. kayaknya ya. Ya, Baik, terima silakan, kasih. silakan. Makasih Pak Risang untuk materi skenario edukasi PTM-nya. Selanjutnya kita minta tanggapan dari Bu Andros dan Bu Ika. Untuk pertama kami persilahkan kepada Bu Andros. Bu Ika dulu, Bu Ika dulu. Bu Ika, bukan dari tadi Oh, saya Bu Ika dulu, boleh. Mana Bu Ika? Silakan. Ya, Iya, silakan Bu Ika. Mbak Andros, kenapa saya dulu nih? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Risang. Ini kenapa saya jadi penanggap nih. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti bisa diuji coba di Kota Bogor ya. Tadi menarik sekali materi yang sudah Pak Risang sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengajak kader untuk bisa bermain KAP ya, sambil bermain KAP. Jadi materi-materi apa yang perlu dibahas, perlu yang kader biar pahami gitu. Saya rasa tadi sudah komplit sekali ya Pak Risang ya. Kalau menurut saya jadi tadi dari pemanasan, kemudian bermain dan belajar, kemudian belajar dan bermain, serta terakhir bangun komitmen. Benar sekali bahwa ternyata cara penyampaian untuk ke kader sama ke anak sekolah mungkin ya pasti berbeda. Kalau kader itu biasanya lebih rileks lagi, lebih senang diajak bermain. Kemudian sering juga tebak-tebakan itu paling heboh dan paling rame dan biasanya cepat nempel gitu. Karena kita tahu kalau misalnya ibu-ibu kader, kemudian mereka mungkin udah sibuk di rumah, kemudian begitu kita di luar kita ajak kita mengedukasi mereka dengan mungkin permainan tebak-tebakan, kemudian dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Kalau misalnya jantung, janda segala macam itu pasti heboh dan saya permainan-permainan itu yang lebih bisa nempel dan lebih ngerti mereka biasanya itu dengan kiasan-kiasan seperti itu lebih bisa mengekspresikan apa yang disebut dengan penyakit jantung, kemudian mungkin bagaimana pencegahannya itu lebih dapat ngena gitu. Jadi kemudian apalagi diberikan dengan penyampaian bahasa yang sederhana. Kader itu kan nggak ngerti kalau kita ajakin ngomong bahasa-bahasa yang bahasa Latin gitu ya. Tadi dengan lagu-lagu gitu itu akan lebih kena banget. Saya setuju sekali dengan tadi kalau kita memberikan edukasi kepada kader tadi dengan melakukan pemanasan dulu ya Pak Risang. Ini tim KAP jagonya pastinya nih ya. Kita berikan pemanasan yaitu bisa biar yang membangun bonding dulu ya dengan kader gitu. Membangun bonding dulu, kemudian setelah itu baru kita ajakin bermain dan belajar jika sudah masuk gitu ya. Baru kemudian selanjutnya tadi belajar dan bermain dan setelah kita bisa menggali dari kader apa itu yang kita inginkan gitu ya, materi yang kita inginkan, mereka mereka udah ngerti. Saya rasa perlu komitmen, itu terakhirnya kita kunci dengan komitmen dan akhirnya kita oke, ibu-ibu ini begini ya, itu kena banget. Ini yang dari Pak Risang tadi saya rasa bisa diterapkan di Kota Bogor. Ini pendekatannya bisa lebih kena banget dengan karakteristik kader di Kota Bogor. Kita harus paham dulu ya, kader di setiap kota pasti akan berbeda pendekatannya. Kita harus tahu karakteristiknya, kemudian bagaimana pendekatannya. Saya rasa dengan pendekatan yang tadi Pak Risang sampaikan, itu sudah masuk banget, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Selanjutnya ke penanggap Bu Andri Rosita. Kami persilakan Bu Andros ya, terkenal dengan Bu Andros. Salam kenal Bu Mala, kita baru ketemu di chat ya, belum ketemu secara langsung. Mudah-mudahan besok difasilitasi Pak Risang nih biar ketemu langsung.
Semoga ya. Padahal sering ke Kebumen, lewat Kebumen. Oh iya tuh Bu, mampir Bu, mampir. Oke, kami silakan. Ya, terima kasih. Sebentar. Terima kasih Bu Ika, apa kabar? Sehat ya. Pak Risang sehat ya. Bapak Ibu semua sehat. Alhamdulillah, Bu Andres. Pak Risang, banyakin dong bikin skenarionya. Ini keren banget Pak Risang. Karena memang kita butuh yang langsung real-real skenario. Tapi saya mau bagi cerita dikit ya Pak Risang. Kemarin saya juga edukasi PTM. Saya belum tahu nih skenario-nya Pak Risang. Jadi saya ngarang-ngarang sendiri nih Pak Risang. Jadi yang pertama saya pakai adu tepuk. Adu tepuknya itu kalau Pak Risang tadi pakai jantung sama janda ya. Nah masalahnya karena ini bukadernya ibu-ibu, jadi mereka kalau mereka yang kena jantung kan masa mereka suaminya yang jadi janda enggak. Jadi kalau saya pakai sadar sama sakit Pak Risang. Jadi kadang orang nggak sadar kalau sakit. Itu kayaknya ada di kamus adu tepuknya Pak Risang juga nih, sadar sama sakit. Nah ya, terus habis itu kalau yang perumpamaan sama sih, kalau yang jantung seperti yang ada di perumpamaan, kamus perumpamaan juga, bahwa badan kita tuh harus dicek, kayak kendaraan harus rutin dicek, kalau enggak nanti macet tiba-tiba. Kemudian kalau menceritakan tentang diabetes, kalau tadi Pak Risang ceritanya pakai kurir gitu kan. Kalau saya ceritanya pakai satpam komplek, Pak. Jadi ceritanya itu gula-gula yang masuk ke dalam tubuh ini seperti tamu yang harus diantar oleh satpam ke rumah-rumah yang akan dituju. Nah, satu ketika tamunya datang sampai akhirnya si satpam ini kewalahan mau nganterin ke rumah yang mana. Dia juga nggak tahu semua rumah sudah penuh dengan tamu. Nah, akhirnya si satpam ini kelelahan dan udah nggak mau ngurusin gulanya lagi, udah terserah tamunya mau kemana, mau numpuk lah akhirnya di jalanan. Itu kalau kemarin yang saya gunakan ketika menganalogikan terkait dengan diabetes. Nah, untuk lagu, saya punya lagu nih Pak, itu yang kemarin ceritanya pindah alam Pak. Kita nyanyi bareng aja ya. Ayo mainkan, Silakan. mainkan. Mana ininya? Ih, sharing yuk. Nah, Sebentar. nadanya lagu apa nih? Nadanya tuh indung-indung. Oh, indung-indung. Oke. Mana-mana? Bufi. Sebentar. Oh, ya. Saya minta tolong Bufi untuk share screen soalnya. Sudah kelihatan belum? Ya, Belum. sudah. Oke. Ya, Sudah oke nih. silakan. Ya, Sholawat Kafi tulisannya, tapi Sholawat Kafi sama indung-indung sebenarnya nadanya hampir sama dia. Nih. Ada penyakit, yuk yang tahu nadanya kita nyanyi bareng aja ya. 1, 2, 3. Ada penyakit tidak menular, tapi ternyata ternyata bisa berbahaya. jika tertangani Bisa membuat kita pindah pindah alam. alam. Ayo waspada, jangan sampai Sampai lengah, rajin sekrim di posyandu. Boleh. Ukurlah tensi, cek darah juga. Lingkar perutnya jangan sampai lupa. Mantap deh. Tuh, jadi itu lagunya. Karena di PTM ini, permasalahan di PTM itu yang pertama, bagaimana mengajak orang untuk periksa. Yang kedua, bagaimana kalau mereka sudah tahu itu ada penyakit, mereka tetap bisa mau rutin berobat atau rutin kontrol. Ini yang sebenarnya masih menjadi PR-nya kita yang ada di lapangan gitu. Jadi memang harus sedikit, kenapa pindah alam ya biar mereka takut. Toh kemarin juga Pak sebenarnya sudah ngasih statement ya, kalau beli celana ukurannya 34 sampai 36 siap-siap dipanggil Allah lebih cepat, itu kan berarti sama aja dengan pindah alam. Jadi nomor celana ya, lingkar pinggang. iya, lingkar pinggang itu ukuran celana. Jadi siap-siap kalau beli celana ukuran lingkar pinggangnya sampai 38 lebih dulu dipanggil sama Allah, kata Pak Menkesnya begitu. Jadi kalau menurut saya Pak Risang, banyak-banyakin lagi skenarionya. Kita yang di lapangan sangat menantikan. Memang butuh sebuah edukasi yang mudah diterima, yang cepat, dan
bisa dipraktekkan. Alhamdulillah yang PTM ini kan kemarin saya ajarkan di kelompok simpan pinjam. Jadi ini malah bukan kader kesehatan. Jadi kelompok simpan pinjam. Jadi kayak agreement bank gitu. Mereka tuh masing-masing ketua kelompok itu kemarin dilatih terkait dengan kesehatan. Salah satunya PTM. Tujuannya mereka juga menyampaikan informasi itu pada anggota kelompoknya. Dan alhamdulillah kemarin videonya yang saya kirimkan di grup Kemisan itu adalah hasil mereka mensosialisasikan. Jadi mungkin nggak dengan adu tepuk dengan apa, tapi langsung dengan lagunya, dengan masuk dari lagu, teman-teman ketua kader simpan pinjam itu bisa mengedukasikan terkait dengan PTM-nya. Itu saja mungkin Bu Mala, Pak Risang, jelas keren sekali dan kami menunggu skenario-skenario yang lain. Kalau mau diuji coba di Kebumen boleh loh Pak, siap dengan senang hati. Ya, Mantap, keren. mantap Bu Andros. Ya, mantap, Terima Bu kasih. Andros, Assalamualaikum warahmatullahi Kebumen. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andros. Ya, keren. Kalau kita baca share-sharannya di grup itu luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali Pak Risang? Atau langsung kita ke konsultasi publik, kita buka diskusi dengan teman-teman semua yang hadir pada ruang Zoom hari ini. Silakan kepada siapa yang sudah raise hand. Nah, ini mungkin ada yang memberikan masukan ya, Pak Risang, boleh ya dibantu untuk meyakinkan kita, edukator, apakah ketika kita melakukan edukasi atau KAP dengan membuat challenge pada tim-tim kecil, kita harus atau sebaiknya menyediakan dan memberikan hadiah atau reward? Silakan Pak Risang. Oke, makasih Bu Kumala. Iya tadi saya sudah bahas di grup ya, saya bilang gini, sebetulnya hadiah ya boleh-boleh saja kalau ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa kok. Ini teman-teman yang praktek KP bisa ngerti banget. Ternyata kalau kita buat permainan yang satu ada unsur kompetisinya gitu ya, nggak usah terlalu kompetitif banget, nggak. Tapi ada kompetisinya lah gitu, antar orang, antar kelompok. Nah itu bisa naikin adrenalin gitu ya. Nah satu itu. Kedua, lucu-lucuan. Jadi harus ada aspek lucunya. Jadi jangan kompetisi tapi jadi serius gitu. Enggak, harus ada lucu-lucuan. Dan yang ketiga, kalau mudah dilakukan. Nah, kalau ada adonan 3 elemen ini, eh, mereka akan senang ngikutinnya, menikmati. Dan biasa tanpa ada hadiah pun jalan aja, senang-senang aja gitu. Kadang-kadang kan bahkan kalau kita pakai hadiah pun ya hadiahnya lucu-lucuan aja gitu, nggak usah hadiah serius-serius amat. Hadiahnya apa namanya nanti dapat itu ya apa namanya snack, wah kasih snack duluan. Yang lainnya snacknya belakangan dikit lah. Cuma gitu aja. Ya, Gitu benar-benar. Bu Kumala ya. Membuat Terima suasana kasih. lebih hidup, tidak monoton seperti itu. Baik. Memang benar ya Mbak Andros, kita perlu banyak kosakata kalau kita biar ketika memberikan edukasi itu hidup. Jadi kosakata dari Pak Risang harus kita jadikan kamus sebagai bahan kita ketika kita memberikan edukasi, apakah untuk materi PTM atau lainnya. Baik, dari teman-teman, mungkin ada yang raise hand, silakan. Ya, masih lumayan waktunya, masih 14:29 menit. Biasa sampai jam 3 ya Pak Risang ya. 2:30 Bu Kumala ya. Oh tuh ada tuh. Oh iya, silakan dari Puskesmas Urang Gagu ya. Kami silakan. Cek suara saya bisa Ya, didengar nggih, masuk. Bu nggih? Masuk nggih? Silakan. Ya, Oh, nggih. silakan Mas. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak Ibu, salam satu profesi nggih. Mungkin Pak Risang nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Nggih, Bu moderator nggih izin
masuk. Dengan Sedikit siapa? perkenalkan dengan saya Angga Ibu dari Puskesmas Oh, Urang Agung. Urang Kurang udang besar Agung. Bu, Iya, kalau bahasa Jawa monggo. Bu. Nggih. Jadi kalau bicara tentang skenario edukasi PTM nggih. Nah, ini kan kebetulan di momen yang pas ini kan kita lagi heboh-hebohnya CKG nggih. Mungkin barangkali Pak Risang mungkin dengan di grup-grup mungkin sudah rame mungkin cerita-cerita untuk cek kesehatan gratis. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya ini, cuman mungkin yang perlu kita apa istilahnya? Kita puter otak jadi biar partisipasinya semakin banyak gitu ya. Karena kan memang CKG ini kan mungkin masih jauh dari harapan masyarakat. Jadi mungkin dikiranya kayak kalau di rumah sakit tuh MCU itu nggak, kayak yang periksa sampai yang kayak orang pilkada itu kan cek satu di rumah sakit itu kan kalau di puskes mungkin kan nggak sampai segitunya nih. Nah itu jadi sehingga mungkin ada tanggapan mungkin wah ki CKG paling cuman di ngapunten nggih mungkin barangkali bahasanya saya agak logat-logat Jawa Timuran Iya, nggih. monggo, monggo. Jadi mungkin apa paling nanti cuma ditanya-tanyai aja gitu. Paling cuman di eh, nggak sampai yang kayak di apa pokoknya kayak di rumah sakit yang mungkin masyarakat taunya MCU itu Bayangan mereka ya. heeh. Jadi kira kan kalau MCU kan kalau di rumah sakit bayar jutaan ya, kalau di sini bisa gratis. Mungkin orang-orang itu ekspektasi awalnya dengan CKG itu seperti itu. Jadi mungkin tapi enggak tahu ini enggak tahu kok orang Kemenkes ikut ini saya jadi nggak enak juga. Kok malah curhat. Heeh. Jadi kami sebagai promotor kesehatan kalau di tempat kami juga ikut kontribusi dalam rangka apa ya peningkatan cakupan untuk cek kesehatan gratis karena ini relate nggih untuk karena kan CKG kan sebagai untuk tujuannya kan untuk deteksi dini bagi penyakit tidak menularnya nggih. Nah, jadi alhasil kami berupaya untuk melibatkan lintas sektor atau mitra-mitra terdekat kami. Jadi yang paling dekat itu kader nggih. Nah, kadang em, kesulitannya adalah kalau mungkin dicontohkan mungkin bisa lewat kayak lagu, kayak lewat ini kan mungkin sebenarnya bukannya kita apa gitu, mungkin waktu dan timingnya yang kurang ini nih, mengingat kesibukan kami juga ya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mm-mm. Jadinya kita mungkin sebisa mungkin nyusupinya dengan pada saat pertemuan forum-forum kader atau mungkin forum-forum program lain kita masuk gitu nggih. Nah, kalau mungkin di ilmu perilaku itu kan bukan ilmu perilaku mungkin. Teori ya, teori kalau di kuliah itu pre-proses namanya. Jadi kita itu sebelum kita masuki materi kita harus tahu apa yang background background dari masyarakat yang kita tuju untuk penyampaian CKG ini gitu ya. Nah, salah satunya adalah ternyata orang-orang sini itu kalau di wilayah kami Cemen Sidoarjo mungkin kebanyakan mungkin masyarakatnya mungkin agamis gitu. Jadi kayak mereka itu suka kalau acara-acara kayak yang gus-gusan, ya, maksudnya yang pengajian yang diisi oleh ya Habib Gus dan eh, tokoh-tokoh ulama terkemuka yang yang viral lah mungkin ya. Nah, jadi kan paling secara tidak langsung kami harus memacai apa ya, memacai bahasa Jawa bahasa Indonesia me- memosisikan Mewadah. diri sebagai orang yang agamis jadi ya harus ya dan alim gitu ya yang mudah-mudahan alim beneran jadi alim bener jadi apa dan alhamdulillahnya kalau ceramahnya Gus tuh kadang ada ilmunya dapat terus ada guyonnya juga dapat lah itu yang selama ini saya selama mungkin kurang lebih 5 tahun ini yang kita pakai dan itu ya secara output ya mungkin masih berprogresif ya. Tapi paling tidak penerimaan terhadap materi kami itu yang sangat kami apa ya apresiasi gitu ya. Jadi kayak kayak orang ketika kita ngomong dengan yang metode kayak ceramah gitu ya ya kayak sebagaimana mungkin kayak penceramah pada umumnya nggih, mungkin yang di desa-desa biasanya itu nggih. Jadi bisa ketawa, orang-orang nggak kan kalau
orang kalau misalkan kita kasih materi orangnya HP-an, orangnya lagi ngobrol sendiri itu kan berarti kan masih di mata Promkes masih belum ini gitu. Tapi kalau orang sudah ketawa sampai saya sampai pernah apa ya mungkin punya konsul di grup juga kok ketika saya dikasih materi itu mesti orang tuh kayak gojloki itu istilahnya kayak disempali apa mungkin disempali apa ya mungkin kalau orang Jawa Timur mungkin paham maksud saya jadi kayak ketika saya ngomong mesti di di sahur apa gitu ini kayak di apa ya istilahnya mungkin kak di Indonesia kan gak susah Pak Risang jadi apa ditimpali Mas. dia ditimpali gitu jadi kayak kayak misalkan kayak contohnya misalkan kayak apa CKG itu apa CKG itu singkatannya cegatan gratis tapi apa kadang disingkatnya kadang orang-orang internal sini aja capaianku kok gini gitu. Apa disingkat kadang sampai orang itu kadang bisa lebih apa ya bisa Diplesetin ya Mas. menangkap informasi dan menanggapi dengan mungkin dengan guyon ya kak guyon bercanda ya tapi paling tidak apa ya secara ini kami dihargai itu yang kami tangkap. Nah pertanyaan kami adalah ketika kita kadang sudah ditimpal itu kadang kita ada ya kita ikut ketawa juga kadang blank langsung aduh ini ngomong apa ya nah itu Pak nah, kadang kita eh, kalau kami ya prinsip kami pribadi kita yang penting apa yang kita omongkan itu bisa masuk dulu jadi permasalahan mungkin kayak ber apa pengaruh dengan capaian dengan itu urusan belakang yang penting kita ngomong apa itu masuk dulu jadi ibarat kita kayak guru itu kita ngajar itu anak-anak sudah paham apa belum kalau sudah paham ya udah berarti ya alhamdulillah gitu tapi kalau misal bicara nilai dan lain-lain ya itu apa istilahnya di luar konteks ini gitu seperti itu jadi nah kadang juga ada case gini jadi ada ibu-ibu itu yang sekarang ngetrennya tuh mungkin lagu-lagu TikTok ya kan ibu-ibu juga sekarang di sini pada TikTokan itu apa istilahnya mahir banget ya kadang sampai kami pribadi pun yang nggak begitu doyan dengan TikTokan itu mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk doyan TikTok jadi kayak kayak misalkan kayak lagu apa ya Kang kalau cocok bisa datang ke rumah nah itu nggak tahu itu lagu apa saya nggak tahu tapi doyan nah itu kadang kami yang nggak suka dengan lagu itu harus memaksakan diri untuk suka dengan lagu itu nah itu bagaimana Pak Risang untuk menghadapi kondisi seperti ini jadi saya garis bawahi bagaimana caranya kita itu memaksakan diri untuk mengikuti arus mereka tapi tujuan kita tetap tercapai mungkin itu nggih barangkali kalau mungkin itu pertanyaan dari kami mungkin salam Bapak Ibu semuanya ngapunten oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, makasih Mas Angga. Langsung Pak Risang kami persilakan. Ya, saya ngawalin aja ya, nanti kita tanya Bu Andro sama Bu Ika ya, supaya lebih mantap lagi. Gini, Mas Angga, memang kalau kita sebagai edukator, itu kita harus menyesuaikan dengan budaya atau praktek warganya. Makanya praktisi KAP itu banyak tuh yang latar belakangnya Muhammadiyah misalnya, tapi kalau edukasi dia pakai salawatan. Mana orang Muhammadiyah kan diajarin salawatan ya Bu Andros ya. Tapi harus bisa salawatan dia kalau dia mengedukasi warga yang NU misalnya. Jadi memang kita harus sesuaikan apa namanya praktek budaya masyarakatnya dan kita yang nyesuaiin gitu ya, bukan dia menyesuaikan sama kita. Makanya kalau kita pakai lagu-lagu pun itu lagu-lagu yang mereka sudah ketahui gitu, iramanya sudah mereka ketahui. Jadi kita tinggal ganti liriknya aja gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya tadi Mas Angga kan bilang oh kita nggak ada waktu nih buat edukasi kelompok gitu gaya KAP. Sebetulnya gini loh, kita nggak perlu mengedukasi semua kelompok kok gitu. Jadi yang namanya viral di apa namanya di medsos itu kan dimulai dari 1 2 postingan yang kemudian direspon oleh orang-orang secara
secara positif, terus kemudian respon lagi sama orang-orang secara positif. Jadi sebetulnya tugas kita adalah mencari yang namanya ini early adopter lah kalau teori ya, teori early adopter tuh orang yang awal-awal tuh pengen semangat melakukan kegiatan itu atau menerima layanan kesehatan yang kita tawarkan, itu satu. Dan kedua, mereka harus dijadikan provokator atau promotor selanjutnya. Ya, jadi jangan jangan berpikir bahwa, "Oh, kita harus mengedukasi semua kelompok," gitu. Enggak juga sih. Kita cari simbol-simbol yang di mana nanti orang-orang itu akan menyebarkannya ke yang lain. Bahkan kalau perlu kita bantu dulu menyebarkan di awalnya, dengan cara apa? Tadi misalnya pas lagi nyanyi rame-rame kita videoin, terus kita kasih ke dia, nanti dia akan sampaikan juga ke yang lain gitu, "Oh, saya kemarin gini loh, ternyata ini begini," sebagainya. Jadi itu nyebar gitu ya. Nah, berikutnya terkait sama CKG yang terutama yang G-nya itu ya gratis. Memang gratis itu punya konotasi murahan. Kebanyakan gitu kan ya. Gratis, gratis tuh murahan. Ya paling cuma ditanya-tanya doang gitu. Ah, paling cuma periksa tensi. Lah, enggak. Makanya kita di depan tuh harus kasih paket informasi yang lengkap yang bisa menarik hati. Kalau nanti Mas Angga lihat-lihat lagi mungkin rekaman bahasan tentang CKG ya, kita bilangnya satu CKG itu ada aspek duit-perduitan yang kalau diuangkan itu bisa 2 juta lebih itu. Emang ngeceknya di puskesmas gitu, tetapi kemudian kalau untuk tes-tes yang lebih canggihnya itu entar dibawa ke rumah sakit, emang kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua ada elemen FOMO atau FOMO itu apa ya? Feeling of missing out gitu. Jadi, ini tahun ini ada nih, belum tentu tahun depan ada. Emang kenyataannya seperti itu kan, mumpung ada gitu, ya. Mumpung ada, di puskesmas. Kalau nanti kita harus nyari sendiri ke rumah sakit, yang swasta apalagi bisa 2 jutaan lebih tuh. Tapi semua itu harus menjadi elemen pelengkap dari itu, pentingnya CKG itu loh. Bahwa seperti kita punya motor tadi Bu Andros bilang ya harus diservis supaya ketahuan ada masalah apa gitu. Jangan sampai nunggu mogok dulu. Kalau nunggu mogok, ya kalau motor sih on the real bisa diganti. Tapi kalau tubuh kita kan nggak bisa diganti gitu ya. Jadi itu dulu dibangun baru kemudian elemen-elemen terkait sama kalau diuangkan bisa sampai 2 juta. Nah, tahun ini nih ada nih, belum tentu tahun depan ada, mumpung ada. Gitu ya. Itu mungkin dari saya. Silakan yang lain Ya, lanjutkan, yuk. terima kasih Pak Risang. Silakan Bu Ika mungkin menanggapi. Ya, kalau tadi menanggapi dari Mas Angga. Mas Angga ya. Mas Ya, Angga. jadi benar sekali bahwa kita itu harus tahu karakteristik, tadi saya sampaikan juga karakteristik kader kita. Setiap kota pasti beda. Kemudian kita juga harus ngikutin juga tuh perkembangan zaman sekarang. Kalau sekarang senangnya TikTokan ibu-ibu ya kita bisa mengikuti juga. Jadi memang kalau sebagai promcaster tuh harus memang rame ya. Kemudian nggak bisa kalau diem terus kemudian harus ngikutin perkembangan lah, intinya seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau saya sih ajak Bu Kader yang heboh, yang bisa merangkul teman-temannya gitu untuk maju ke depan. Jadi kadang-kadang kita kasih pancingan, kemudian dia nanti memandu diskusi ya, seperti itu. Jadi nggak semuanya dari kita, kita kasih tadi sedikit pancingan, kemudian si kader tadi bisa membantu kita untuk diskusi tadi biar bisa jalan. Tadi dengan adanya perkainan, kemudian kalau di saya selalu ada senam peregangan yang kadang-kadang suka bikin heboh. Jadi senam peregangan sebagai salah satu ini juga ya, maksudnya aktivitas fisik. Jadi setiap jam 10 sama jam 2 siang selalu kita ada senam peregangan, dan senam peregangannya tadi adalah lagu-lagu yang disukai ibu-ibu kader, yang lagu-lagu TikTokan gitu. Jadi kan diskusinya hidup, kemudian kita ada jogetnya juga, seru-seruan aja sih seperti itu. Jadi artinya apa yang kita inginkan itu bisa dapat gitu, jadi masuk di kader seperti itu. Kemudian terkait dengan CKG, kalau di Kota Bogor itu memang kalau misalnya kalau kita bicara puskesmas kadang-kadang gratisan, terus kemudian murahan, padahal kan enggak juga. Kemudian kita gandeng tokoh-tokoh masyarakat juga untuk melakukan CKG di lokasi-lokasi
tersebar puskesmas. Kemudian ada forum Forkominda juga, jadi kita bikin kayak apa namanya, infografis kayak gitu ya, apa di media sosial, mengajak warga besok ini ada Ustadz ini loh CKG di sini, yuk para warga di sekitarnya kita ikut CKG juga, seperti itu. Jadi kita kayak mempromosikan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk CKG di puskesmas-puskesmas tertentu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Mungkin ada raise hand satu lagi boleh ya Pak? Gimana Mas Agung, mudah-mudahan jadi referensinya ya. Silakan Pak Kang Is. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Risang, bertemu kembali. Jangan lupa TikTok Kang Is sehat. Oh iya. Ya, Mantap. memang itu media yang murah meriah untuk kita. Ya, sedikitnya di TikTok jangan hanya joget-joget terus lah. Biar ada edukasi kesehatan yang lewat di beranda. Itu salah satu tujuan saya eksis di sana. Terus terima kasih Pak Risang dan teman-teman. Jadi gini, kebetulan saya promkes tidak memegang. Cuma saya kebetulan pemegang PJ klaster 4. Nah, tapi tetap kita selalu berkolaborasi. Dan ini Pak Risang, memang lagu Gundul-Gundul Pacul itu sering kita gunakan karena itu sudah merakyat. Nah, cuma kami itu sekarang kan posyandunya ILP, jadi kadang kami itu agak susah mengondisikan saat di posyandu. Tetapi ya walaupun dalam kondisi yang riuh dengan kita memberikan lagu-lagu yang merakyat itu alhamdulillah memang bisa diterima. Kayak kemarin kita juga mencoba membuat untuk Gundul Pacul untuk asam urat. Nah, itu kan setidaknya nanti pertemuan ini terus nanti ke depan diulangi lagi, itu setidaknya tidak membuat yang datang itu yang datang itu jadi jenuh. Jadi ada kegembiraan di sana. Mungkin itu pengalaman dari saya, Pak Risang. Memang lagu Gundul Pacul ini kalau di masyarakat yang paling disukai dengan perahu layar, punya Didi Kempot. Sering. Kalau dulu untuk anak-anak kita memang balonku ada 5 itu. Tapi sekarang karena kita Kara ILP, jadi untuk anak-anak juga ke ibunya yang kita edukasi, kita cenderung mencari lagu-lagu terutama tembang Jawa yang populer di masyarakat. Asap urat sakit sendi, makan sembarangan jadi parah, jeroan sambel dan santan kental, jangan sering-sering nanti menyesal. Minum air putih tiap hari, sayur buah-buahan harus ada. Olahraga ringan jangan lupa, asam urat bisa terkontrol semua. Kalau jangan cepat ke puskesmas, Mas, periksa bersama, minum obat harus teratur. Jangan berhenti kalau belum diatur. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak jaga pola hidup supaya sehat. Asam urat bukan kutukan, kalau dijaga hidup pun jadi nyaman. Iya. Mantap. Kita kembangkan Mantap. seperti itu. Mungkin Bu Andros ada yang mau ditanggapi? Ya, ini berbagi aja, maaf. Sedikit. Iya, oke. Terima kasih. Edukasi. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin waktu kita sudah sampai di 14.49 ya. Iya. Tapi tadi Bu Nggak Andros terasa. ada ini Bu Kamala. Bu Sedikit Andros aja, udah. Pak. Sedikit aja. Oh sih. ya, silakan Bu Andros. Pokoknya untuk teman-teman Promkes semuanya,
Edukasi itu harus asik, edukasi itu harus menyenangkan. Bagaimana asik, bagaimana menyenangkan, teman-teman yang lebih tahu situasi dan kondisinya di lapangan, teman-teman. Jadi seperti apa? Yuk, mari kita berinovasi membuat edukasi ini menjadi lebih menyenangkan dan mudah diterima. Terus kemudian terkait dengan CKG, CKG juga kan pelaksanaannya tergantung puskesmas masing-masing ya. Kemampuan dari sumber daya yang ada di puskesmas masing-masing. Jadi alangkah baiknya di awal kita bangun keakraban dengan orang CKG itu nggak berekspektasi tidak semua puskesmas bisa EKG. Nah, jadi ada baiknya kita ceritakan dengan jujur nanti apa yang diterima, tapi sebelum nanti kalau sama aja di posyandu, tentu beda. Kalau di posyandu mungkin tidak semua pemeriksaan ini dilakukan. Nah, tetap ada, menurut saya ada penekanannya bahwa mungkin kalau meluruskan persepsi dulu. Jadi nggak selalu semua harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja sih, Bu Mala. Jadi kalau soal CKG ini memang masih jadi cerita yang panjang dibahasnya, karena setiap Betul-betul. puskesmas kan Kita di beda-beda. grup juga demikian ya, Bu Andros ya. Baik, terima kasih semua teman-teman yang telah sharing di sini, kepada Bapak Risang, ada Bu Citra tadi yang menyampaikan materi pengantar. Terima kasih semuanya. Mungkin diskusi nanti bisa kita lanjutkan di grup forum kemisan kita. Silakan, ini yang sering-sering sharing, monggo terbuka untuk kita semua. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kami kembalikan lagi ke Mbak Vivi nih. Atau langsung kita tutup? Iya. Baik, terima kasih. Langsung saja, Mbak Mala. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi insya Allah di forum kemisan minggu depan. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Nanti kita lihat Terima di kasih grupnya ya Pak Pak Bambang, Kang terima Is. kasih. Bu Ika, terima kasih ya. Kang Is, terima kasih. Bu Kumala, Bu Vivi, Bu Ami, terima kasih. Kami pamit ya. Pakaian ya, terima kasih semuanya Mbak Andros.